Hello buddy, see you again with me, Chansar Channel Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Chansar Channel, yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita ini agar lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas. Now I am walk at Greenway Richard Moore Reserve, Iron Cove, at its northern and the Cooks River Serpat at southern and Houghton Channel path from Iron Cove to south of Marion, inner West Sydney, New South Wales, Australia. Jadi ini adalah taman hijau yang bernama Richard Moore dari Iron Cove di samping utara Sungai Cooks namanya. Ini adalah jalur bersepeda juga jalan kaki di sepanjang Houghton Channel dari Iron Cove ke selatan Marion. Ini tempatnya atau daerahnya, kawan. Ini bagian barat dalam kota Sydney, New South Wales, Australia. Ini kawan. Jadi kalau kita melihat taman yang begitu rapi, yang begitu indah, ini semuanya memerlukan perawatan, juga pupuk atau tambahan energi atau obat supaya menjadi subur, sehat dan indah dipandangnya. Ini kawan. Jadi inilah gambaran daripada alam ini untuk menginspirasi kehidupan manusia, bahwa semua membutuhkan energi atau obat untuk kesehatan bagi kehidupan ini. Coba kita lihat burung ini menikmati hidupnya dengan indahnya alam yang dipelihara atau dirapikan oleh manusia. Hewan pun ikut menikmatinya. Inilah keindahan daripada alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sekedar merawat, merapikan, dan menikmatinya. Inilah manusia. Oleh karena itu, taman ini menjadi gambaran atau inspirasi bagi manusia supaya manusia bisa memahami hidupnya, bahwa hidup ini adalah ada yang menciptakan, ada yang membuat. Jadi taman yang dibuat manusia semua memerlukan perawatan agar tubuh tumbuh menjadi subur dan sehat, indah dipandangnya. Begitu juga manusia pasti juga membutuhkan obat atau sifat dalam hidupnya. Bagi orang yang beriman tentu membutuhkan petunjuk dan obat yang benar-benar mujarab untuk menyehatkan badannya. Sedangkan petunjuk dan obat bagi orang yang beriman itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam hidup ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Wa nazilu, dan kami turunkan dari Al-Quran. Apa itu? Yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kawan, ini adalah obat bagi orang beriman dari Al-Quran. Sedangkan bagi orang yang zolim, yang menganiaya dirinya,
maka dalam kehidupan ini akan menjadi masalah atau menjadi pekerjaan yang berat. Ini bagi orang yang menganiaya dirinya atau menzolimi dirinya. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada utusannya, manusia yang dipilih, kekasihnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai nabi sekalipun utusan penyempurna dari seluruh nabi dan utusannya, yang pernah diutus menyampaikan risalah Allah ini, risalah Tuhannya, agar manusia hanya mengambil petunjuk dan obat dari para nabi dan rasul. Ini kawan, jadi obat atau penawar dari segala penyakit manusia ini adalah petunjuk dari Tuhannya. Ini kawan, jadi sekarang ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penawar dari segala penyakit, yaitu kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, bahkan kegundahan dalam hidup ini. Itu penawarnya, obatnya tidak lain hanya Al-Quran, kitab Allah yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Itu kalau manusia yang menyerahkan dirinya atau berislam. Ini kawan, jadi supaya tidak sampai terkena musibah, azab, siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kawan, jadi Al-Quran sebagai panduan atau petunjuk atau obat atau syifa, penawar, rahmat, itu pasti bisa membebaskan manusia dari masalah atau permasalahan, problematika kehidupan di muka bumi ini. Ini kawan, jadi manusia apabila tidak mengambil, memakai petunjuk, obat dari segala obat di muka bumi ini, maka manusia akan mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, bahkan akan mengalami kezoliman dimanapun mereka hidup, bahkan ketidakadilan pun akan terjadi. Ini kawan, ini bagi individu. Bagaimana dengan masyarakat? Pasti kalau mengambil, memakai, menjalankan Al-Quran, kitab Allah, petunjuk dari sang pembuat manusia, pasti dijamin rahmat, dijamin makmur, dijamin adil seadil-adilnya. Coba kita lihat, kita buka-buka sejarah bagaimana umat Islam berjaya atau memelihara umatnya selama 1300 tahun. Mereka hanya menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, telah membebaskan kaum muslimin dari kejahilan atau kebodohan, sehingga mereka menjadi bangsa yang menguasai dunia, bahkan menjadi bangsa yang benar-benar adil sejahtera. Bagaimana baginda Rasulullah SAW memelihara kaumnya atau umatnya dengan Al-Quran, juga diteruskan oleh para sahabatnya yang disebut dengan sistem kekhilafahan. Itu semua merasakan keadilan dan sejahtera, lalu diteruskan oleh para pengikutnya, para tabi'in hingga 1300 tahun kurang lebih, yaitu manusia pada waktu itu sejahtera.
Bahkan konon katanya, nah ini konon katanya kawan, jadi sejarah telah membuktikan sehingga tidak ada manusia di Ethiopia atau di Afrika pada waktu itu tidak membutuhkan atau tidak memerlukan zakat lagi, menolak untuk diberi zakat. Ini kenyataan waktu dulu. Umat Islam sekaligus umat yang bukan Islam pun merasakan kesejahteraan hidupnya. Ini dulu kawan, dulu sejarah. Makanya sejarah itu harus kita ingat-ingat bahwa ternyata kehidupan umat Islam itu bisa memelihara umatnya, termasuk semua manusia, termasuk alam, karena dengan petunjuk daripada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang bagaimana umat Islam di saat ini. Kita lihat apakah sejahtera, apakah mengalami keadilan, mengalami kehidupan yang aman. Kita lihat bagaimana umat Islam saat ini. Inilah kita lihat, kalau jauh daripada petunjuk yang benar, yang terarah, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk seluruh manusia, sebagai penawar atau obat bagi seluruh manusia. Ini kawan, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, penawar atau obat baik individu maupun masyarakat ataupun global seluruh dunia. Ini kawan, karena apa? Alkitab, Al-Quran itu yang membuat adalah Allah, kalam Allah, ucapan Allah, firman-Nya Allah, sang pencipta makhluk, sang pencipta alam semua ini, gitu loh kawan. Jadi keliru kalau manusia dalam menata hidupnya, dalam mengambil petunjuk itu selain daripada petunjuk ilahi Rabbi, sang pencipta manusia, pasti akan mengalami permasalahan yang terus menerus. Ini kawan, coba bagaimana manusia itu hidup. Tentunya ingin yang seperti taman ini, indah, nyaman, asri, hijau, lurus, bersih. Ini semua pasti diingini oleh seluruh manusia. Bahkan hewan pun kalau melihat taman-taman yang rapi ini pun akan merasakan keindahan, kenyamanan. Ini kawan, makanya semuanya pasti membutuhkan kepahaman di dalam hidup ini. Tanpa mengambil petunjuk, obat penawar, pasti rahmat dari Tuhan pencipta alam tidak akan bisa turun. Pasti tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Ini kawan, jadi Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah sebagai pencipta manusia untuk disampaikan melalui utusannya, yaitu manusia juga. Siapa? Para nabi dan rasul, supaya manusia bisa mendengarkannya, bisa melaksanakannya, agar kehidupan di dunia ini menjadi aman, tentram, sejahtera, adil seadil-adilnya. Ini kawan, jadi ibaratnya taman ini jalannya bersih, lurus. Bagaimana manusia, hewan bisa menikmatinya? Pasti akan merasakan ketenangan, kesejukan, dan kenyamanan. Ini kawan. Oke, see you the next video. I hope fully our life more better and best, insyaallah. If any something not good and right and clear, I am apologize profusely.
Apabila ada kurang benar, kurang baik, kurang jelas, mohon dimaafkan kawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.